Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas salah satu emiten yang turnaround ya dari segi laporan keuangan. Nah, karena emiten ini sudah 3 tahun dia rugi terus, dan yang menariknya tuh di kuartal 1 ini dia naik ya hampir 300%. Makanya ini tak share ke teman, barangkali informasi ini menambah wawasan atau menambah informasi untuk teman semua ya. Oke, seperti biasa sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Nah, kita akan bahas saham CTBN. Nah, ini salah satu perusahaan ya di bidang eksplorasi minyak namanya. Nah, kita coba untuk lihat ya company profile dulu biar kita tahu untuk core bisnisnya. CTBN atau Citra Turpindo. Nah, ini bergerak di bidang perdagangan, industri, pemberian jasa di bidang industri minyak dan gas bumi dan pertambangan. Nah, ini ya core bisnisnya. Nah, dengan shareholder sebagai pengendali itu Kestrel Wave Investment ini sekitar 48%. Berikutnya ada Florence Tubes ini sekitar 33% dan masyarakat sekitar 11%, dan ada Nippon Steel Corporation sekitar 6,9%. Nah, ini ya. Untuk masyarakat ini sangat kecil teman ya. Kecil 11%. Nah, kalau kita lihat untuk shareholdernya juga kecil ya, cuma 482 ini per 31 Maret. Ini naik 2 orang ya, plus 2. Nah, untuk IPO price-nya cukup tinggi ya, Rp1.000. Ini tahun ini ya 989, jadi 1989 sudah lama banget ya, dengan IPO share sekitar 1,6 juta lot ya. Ini untuk share-nya. Nah, kita sudah tahu untuk core business-nya. Kita lihat ya untuk insidernya. Kalau kita lihat ada transaksi ya, ini 1 Desember 22 tahun lalu ya. Ini nambah barang itu dari Kestrel Web, ini pengendalinya nambah sekitar 3,5%. Nah, ini untuk insidernya. Terus kita lihat untuk seasonality-nya. Nah, memang kurang menarik ya dari seasonality-nya. Sebenarnya kurang menarik. Nah, ini probabilitas tertinggi itu di bulan Oktober teman. Ini hanya 50%. Cuma kalau kita lihat kenaikannya ini cukup tinggi ya di bulan Oktober. Cukup tinggi. Apakah nanti akan mengulang sama ya, kita lihat aja dulu. Nah, untuk seasonality kurang lebih seperti itu. Kita lihat ya untuk finance atau finansialnya ya. Nah, ini kita lihat ya, ini dari 2020 ya teman ya, emiten ini rugi terus ya. Tapi di kuartal 1 2003 ini positif ya. Apakah nanti akan turnaround ya, kita lihat ya. Ini ya, ini dari 2020 ya, 20 rugi, ini rugi, bahkan ini rugi. Nah, di 2003 kuartal 1 ini untung ya, bahkan 300% ya. Nah, kita lihat ya untuk LK nya sendiri. Nah, laporan keuangan ini per kuartal 1 ya, ini ya kuartal 1 teman ya, kuartal 1 2003. Nah, kita lihat ya dari sisi laporan keuangan. Nah, kita lihat di sini ya, dari sisi aset ini dinyatakan dalam bentuk dolar AS ya teman ya. Jadi sini bukan jutaan rupiah tapi jutaan dolar AS. Nah, untuk asetnya ini ada kenaikan dari sebelumnya 1,3 juta US dollar naik ke 1,47 US dollar. Ada kenaikan sekitar 13 juta US dollar ya. Untuk sisi asetnya naik. Nah, untuk liabilitasnya sendiri sama ya, ada kenaikan sekitar 10 juta US dollar. Ini kenaikan dari sebelumnya 50 naik ke 60 juta US dollar. Ini untuk kenaikan. Terus untuk ekuitasnya sendiri naik ya, karena asetnya naik, liabilitasnya juga naik, tapi lebih tinggian asetnya. Jadi liabilitas naik ya, dari sebelumnya 83 naik ke 86. Jadi untuk ekuitasnya sekitar 83 juta US dollar naik ke 86, jadi ada 3 juta atau sekitar 4 jutaan lah ya kenaikan untuk ekuitasnya. Nah, segitu 4 atau 3 juta US dollar untuk kenaikannya.
Nah, ini untuk laba ruginya ini sama ya, naik. Bahkan untuk pendapatan atau dari penjualan jasanya pun naik ya, dari sebelumnya 15 juta naik ke 48, artinya ada 3 kali atau 300% ya kenaikan dari pendapatannya. Tapi untuk beban pokok juga sama ya, naik juga hampir 3 kali lebih ya, dari sebelumnya 13 juta naik ke 40. Nah, jadi untuk laba bruto naik dari sebelum 1,4 naik ke 8,2. Jadi ada kenaikan hampir 6 kali ya, 600% ya kenaikan. Nah, untuk laba bersihnya ini naik ya, dari sebelumnya rugi 1,4 juta US dollar naik ke 36. Artinya ini hampir 300% lebih ya. Akan lebih teman ya. Kenaikannya hampir ya sekitar 300% ya. Kenaikan dari labanya ya. Nah, untuk IPS-nya juga naik ya, dari sebelumnya 0,02 naik ke 0,04, jadi ada sekitar 400% ya kenaikan dari sisi atau 300% ya dari kenaikan sisi IPS-nya. Nah, untuk cash flow-nya masih rugi ya. Nah, kurangnya di sini cash flow-nya rugi. Dari sebelumnya positif ya. 10 juta US dollar rugi jadi 7,1. Nah, ini ya dari sisi laporan keuangan yang kurang bagus ini. Cuma untuk laba bersihnya meningkat ya, sekitar 300% ya. Nah, apakah nanti akan turun ya, kita lihat aja, kita pantau. Untuk di MT ini saya juga belum punya posisi, baru masih mantau-mantau aja, dan ini tak share ke teman, barangkali teman menambah wawasan atau menambah informasi ya. Nah, kita lihat ya untuk segi teknikalnya. Nah, ini ya, sorry. Nah, sebenarnya ini emiten ini masih turun aja, bahkan ini sideways, nggak kemana-mana, karena memang kalau kita lihat harganya memang tipis banget temen ya, tipis banget. Ini lotnya nggak banyak ya, nggak banyak temen untuk lotnya. Bahkan hari ini cuma 8 lot ya terjual. Nah, ini tak share aja, barangkali nanti kita pantau, karena beberapa emiten yang dulu sepi-sepi kayak gini tiba-tiba naik ya, banyak banget ya emiten yang tiba-tiba sepi tahu-tahu naik. Nah, ini tak pantau atau kita bagi share ya, barangkali nanti temen ketika naik, oh ternyata itu dari laporan keuangan. Jadi ketika nanti ketemu case yang sama, kita sudah ada pengalaman atau kita udah ada wawasan. Nah, untuk harganya masih stuck ya di range sekitar 1265 ini ya, di range harganya. Sebenarnya ini cukup volatile kalau kita lihat ya. Ini kemarin naik ya 9%, ini sama ya 9% gitu ya. Ini cukup menarik emiten ini. Cuma ya itu guys, untuk lotnya tipis banget. Jadi secukupnya aja kalau seandainya teman tertarik di emiten ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk informasinya. Kalau nanti ya teman butuh pembahasan emiten mana yang mau bahas, silahkan aja tulis di kolom komentar. Kalau nanti seandainya saya bisa, saya akan coba bahas. Ataupun teman mau sharing informasi emiten ini yang naik berapa persen gitu, silahkan ya, ditulis aja di kolom komentar. Kalau teman tertarik dengan emiten ini, jangan lupa cek kembali ya. Kalau tidak tertarik ya abaikan saja, nanti akan saya bagi lagi info menarik untuk teman semua ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.